Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalian masih semangat ya untuk pagi ini. Kemudian hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, semua hadir ya. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan kita ya di musim yang panas, kadang hujan seperti ini karena rawan penyakit ya anak-anak. Oke, kemudian ada yang tahu kira-kira hari ini kita mau bahas apa sih? Iya, hari ini kita memasuki tema 6, subtema 1, materi pembelajaran yang kedua, yaitu cita-citaku. Nah, kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA ya anak-anak. Jadi, yang pertama silahkan kalian buka bukunya halaman 19 dan kalian lihat di situ ada gambar seperti ini ya anak-anak. Ada gambar kepompong yang bergantung di tangkai pohon ya. Nah, ini kepompong ini apa anak-anak? Iya, kepompong ini pertumbuhan dan perkembangan setelah ulat. Ya, betul sekali. Nah, di dalam pertumbuhan dan perkembangan ulat ini, kepompong ini nanti akan menjadi kupu-kupu ya, benar sekali. Jadi kupu-kupu. Nah, proses dari pertumbuhan dan perkembangan dari ulat sampai menjadi kupu-kupu itu dinamakan siklus hidup hewan atau siklus hidup. Kalau di sini nanti jadi kupu-kupu berarti siklus hidup kupu-kupu, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian kepompong ini nanti kan akan menjadi kupu-kupu. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya itu nanti setiap tahapnya itu kan berbeda, dari ulat ke pompong, kemudian untuk nanti setelah itu untuk menjadi kupu-kupu itu kan bentuknya berbeda-beda. Nah, dari beberapa proses itu nanti dinamakan metamorfosis. Jadi dalam metamorfosis itu terjadi perubahan bentuk. Nah, kemudian kalian buka bukunya halaman 20. Di dalam buku halaman 20 itu tadi ada gambar ini ya anak-anak. Ini apa ini? Ini merupakan metamorfosis. Iya, metamorfosis dari hewan kupu-kupu, betul sekali. Di proses metamorfosis ini, apa sih yang membedakan dari materi yang sudah kita pelajari kemarin? Yang membedakan itu adalah pada setiap bentuknya itu ada perbedaan. Kalau kemarin kita mempelajari apa sih anak-anak? Iya, kita kemarin mempelajari tentang siklus hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan juga kucing. Nah, jika kita amati kucing, misalkan kucing ya, kucing itu dari lahir sampai dia dewasa bentuknya sama atau beda? Iya, sama kan? Nah, yang itu diartikan bahwa dia tidak mengalami proses metamorfosis, tapi siklus hidupnya tetap ada. Dia dari
kecil sampai dewasa, dari lahir sampai dewasa hanya mengalami perubahan ukuran ya. Biasanya ya kalau kucing semakin dewasa dia semakin besar, biasanya seperti itu. Nah, kalau di kupu-kupu ini berbeda. Dia dari tahap telur, kupu-kupu bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong. Nah, setelah itu dia baru menjadi kupu-kupu. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis. Ya, di sini proses siklus hidup dalam kupu-kupu ini dinamakan metamorfosis sempurna. Kenapa sempurna? Karena dari setiap proses ini dia bentuknya berbeda-beda. Kemudian yang bawahnya itu gambar apa, anak-anak? Iya, betul sekali, gambar siklus hidup atau metamorfosis pada belalang. Nah, di sini sedikit berbeda dengan kupu-kupu karena dia mengalami proses yang pertama, yaitu belalang bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi nimfa tak bersayap, kemudian menjadi nimfa bersayap atau belalang dewasa. Nah, apa yang membedakan dari belalang sama kupu-kupu? Nah, jadi kalau dalam kupu-kupu tadi terdiri dari 4 ya, dari telur, kemudian ulat atau larva, kemudian setelah itu kepompong dan hingga menjadi kupu-kupu. Nah, kalau di metamorfosis pada belalang ini hanya mengalami belalang bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi nimfa, kemudian nimfa tak bersayap menjadi nimfa yang bersayap. Nah, itu tadi perbedaannya. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi, kalian buka bukunya halaman 21 ya. Halaman 21 itu kalian lihat yang atas ada perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Nanti kalian kerjakan apa sih perbedaan daur hidup kupu-kupu dan juga belalang. Oke, kemudian setelah itu Ibu akan memberikan kalian untuk penguatan materi dengan menggunakan media PowerPoint interaktif. Baik, di sini kita akan memulai penggunaan media PowerPoint interaktif untuk memperdalam materi tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita mulai. Di sini ada petunjuk, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kuis, dan about. Nah, di petunjuk ini ada keterangan tombol navigasi. Kemudian pada tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Nah, di sini kita masuk ke materi pertama, pengertian metamorfosis. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Metamorfosis merupakan hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya disebut metamorfosis sempurna, seperti yang pada contoh kupu-kupu tadi. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan metamorfosis yang tidak sempurna. Selanjutnya, metamorfosis sempurna. Ini ada pengertian. Metamorfosis sempurna merupakan hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya.
Atau lebih mudahnya, metamorfosis sempurna merupakan daur hidup hewan yang mengalami tahap pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lain-lain. Kemudian, skema tahapan metamorfosis sempurna. Ada skema tahapan metamorfosis kupu-kupu. Ini seperti pada gambar di buku paket ya. Kemudian skema tahapan metamorfosis katak. Ini sama mengalami tahap telur, berudu, kemudian katak dewasa. Skema tahapan metamorfosis nyamuk. Nah, ini telur, kemudian menetas, larva, pupa, kemudian nyamuk dewasa. Setelah itu ada video tahapan metamorfosis sempurna. Ini video tahapan metamorfosis kupu-kupu. Ini setelah itu juga ada video tahapan metamorfosis katak. Ini yang berudu, kemudian katak berekor, lalu menjadi katak dewasa. Setelah itu metamorfosis nyamuk. Ini nanti filenya bisa ibu share, kemudian kalian lihat di rumah ya. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Pengertiannya, metamorfosis tidak sempurna merupakan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Atau lebih mudahnya, metamorfosis sempurna hanya mengalami fase telur, nimfa, imago. Contohnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu kecoa, belalang, capung, dan lain-lain. Kemudian ada skema tahapan metamorfosis tidak sempurna. Skema tahapan metamorfosis capung. Ini ya cuma dari telur, nimfa, kemudian capung. Ini belalang seperti yang ada di buku. Kemudian metamorfosis kecoa. Setelah itu video tahapan metamorfosis tidak sempurna. Ada video tahapan metamorfosis capung. Kemudian video tahapan metamorfosis belalang. Kemudian video tahapan metamorfosis kecoa. Setelah itu kita kembali ke kuis. Setelah selesai memahami materi, saatnya kita untuk mengerjakan kuis. Jika sudah siap, klik tombol kuis. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya disebut apa kira-kira yang mengalami perubahan bentuk? Ya, metamorfosis. Kita coba jawab. Ya, betul sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hewan yang tidak mengalami metamorfosis kira-kira apa? Kupu-kupu, capung, katak, atau sapi? Yang tidak mengalami metamorfosis, sapi ya. Kita coba. Oke, tuh
Kemudian sebelum menjadi katak dewasa, katak memiliki ekor atau sayap atau sirip. Ekor ya anak-anak ya, ekor. Kemudian kita coba jika ada yang salah, nanti munculnya kayak gimana. Wah, salah, menangis. Kemudian berikut yang termasuk urutan metamorfosis kupu-kupu. Telur, ulat, kupu-kupu, salah. Telur, kepompong, ulat, kupu-kupu, salah. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Iya, betul ya. Iya, betul. Ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis karena selama hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk, apa perkembangbiakan, atau makan makanan, atau kawin. Perubahan bentuk? Ya, betul. Berikut adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kecuali apa kira-kira? Kupu-kupu, nyamuk, katak, kecoa. Ya, betul, kecoa. Jawabannya D, kecoa. Nah, sudah selesai. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Baik, setelah kalian mempelajari tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada PowerPoint interaktif yang sudah Ibu jelaskan tadi, marilah kita bersama-sama membuat kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi, apa itu siklus hidup? Siklus hidup itu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan atau makhluk hidup ya, itu dinamakan siklus hidup. Kemudian kalau metamorfosis itu apa? Kalau metamorfosis itu di dalam siklus hidup ini terjadi proses perubahan bentuk. Proses perubahan bentuk yang terjadi di dalam siklus hidup. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang metamorfosis pada kupu-kupu dan juga pada belalang. Nah, pada kupu-kupu tadi metamorfosis apa anak-anak? Pada kupu-kupu tadi terjadi metamorfosis yang sempurna. Mengapa dikatakan metamorfosis sempurna? Karena metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahap. Yaitu yang pertama telur, kemudian ulat atau larva, yang ketiga ada kepompong, dan yang keempat baru menjadi kupu-kupu atau hewan dewasa. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna itu hanya mengalami tiga tahap. Yang pertama telur, kemudian larva,
dewasa. Nah, ini perbedaan antara metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan untuk perbedaan hewan, misalkan di sini tadi kupu-kupu sama belalang. Nah, itu perbedaannya jika dibandingkan dengan yang sudah kita pelajari kemarin mengenai hewan kucing atau ayam, kelinci, itu perbedaannya apa kira-kira anak-anak? Nah, iya, kalau hewan yang tidak mengalami metamorfosis, hewan seperti kucing itu tidak mengalami metamorfosis karena tidak mengalami perubahan bentuk selama dalam siklus hidup. Jadi ini ya anak, perbedaannya hewan kucing sama kupu-kupu atau belalang ini, pada kucing, ayam, kelinci itu tidak mengalami metamorfosis karena dari dia lahir sampai dia dewasa itu tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mungkin mengalami perbedaan ukuran ya, biasanya lebih besar gitu kalau lebih dewasa. Kalau di metamorfosis ini hewan yang mengalami metamorfosis itu dia mengalami perubahan bentuk, yaitu yang metamorfosis sempurna dari dia telur, ulat, kepompong menjadi hewan dewasa. Kemudian yang tidak sempurna ini telur, larva, kemudian hewan dewasa seperti itu. Jadi bedanya yang sempurna dan tidak sempurna ini ada 4 tahap, yang ini ada 3 tahap. Seperti itu ya. Nah, untuk tugas kalian, Ibu beri tugas di halaman 21 itu ada itu diminta untuk menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa saja, dan juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Itu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu akhiri sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.